Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi yang menarik. Tadi sudah saya sampaikan di channel Tanda Kejadian dan channel YPI News. Saya perlu angkat lagi di channel News Clan Official ini karena ini penting supaya tidak diterus-terusin orang-orang yang membodoh-bodohin umat dengan mengaku memiliki hiswah Nabi Muhammad SAW, dengan mengaku memiliki kunci Ka'bah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang, tidak semudah membalikkan telapak tangan bisa memiliki kiswah Nabi Muhammad yang asli. Tetapi memang banyak beredar di toko-toko online, orang-orang begitu mudah mendapatkan informasi itu katanya jual kiswah Nabi. Lalu ada yang dijual, dipotong kecil-kecil. Itu semuanya perlu dipertanyakan kebenarannya, tidak semudah itu. Nah, apalagi yang namanya kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah juga demikian, tidak semudah itu. Nah, Gus Miftah ini viral yang sekarang dibahas di berbagai platform media sosial. Gus Miftah katanya memegang yang namanya kunci Ka'bah. Yang Anda harus tahu, saudara, kunci Ka'bah itu, jangankan Presiden RI, Raja Salman saja itu tidak punya hak untuk memegang yang namanya kunci Ka'bah, ya. Jadi saya jadi heran, kenapa kemudian Miftah Maulana Habibur Rahman ini memegang kunci Ka'bah. Oleh karena itu kita mempertanyakan, yang jelas itu kalau saya pribadi, mohon maaf, yakin saya itu hanya replika, itu hanya tiruan atau dikatakan palsu lah seperti itu, ya. Saya yakin itu palsu, ya karena soal kunci Ka'bah ini tidak semua orang bisa pegang. Nah, ini seperti Khabib saja nih, si Miftah suka ikut-ikut aja, ngaku-ngaku, ya. Tapi saya maklum, karena apa? Miftah ini kan muridnya Bapak Lutfi bin Yahya, ya murid Khabib, sehingga kalau perilakunya seperti Khabib ya wajar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Seperti itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Miftah ini benar-benar bikin heboh lagi. Setelah dia heboh dengan viral ngoblok-ngoblokin penjual es teh, lalu kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai jabatan staf khusus presiden ya bidang keagamaan. Sekarang heboh lagi nih, ngaku-ngaku punya kiswah Nabi Muhammad dan juga punya kunci Ka'bah. Dan saya yakin itu tidak benar, ya, tidak benar, saudaraku. Jadi yang aneh, ada people smart itu, muridnya yang namanya Deddy Corbuzier. Ya percaya aja, saya pikir Deddy Corbuzier orang yang intelektualnya tinggi. Ya mohon maaf Kang Deddy Corbuzier, Anda kok percaya saja dengan Gus Miftah ya? Mungkin hatimu juga berontak ya, mungkin karena terpaksa, karena Miftah Maulana adalah guru antum. Tetapi saya menyarankan lah, carilah tambahan guru lagi, jangan hanya Pak Miftah Maulana Habibur Rahman yang dijadikan guru. Menurut saya itu ada tokoh publik seperti Pak Ganjar, ya percaya mencium-cium kiswah Nabi Muhammad yang ditunjukin oleh Pak Miftah. Yang jelas itu mohon maaf, menurut saya itu tiruan saja, itu palsu. Banyak ya dijual online, ya dikultuskan gitu loh, aneh gitu kalau lalu sampai dicium-cium, ya. Apalagi itu terduga kuat itu adalah kiswah palsu. Nah, saya informasikan berikut ini videonya, silakan disimak ya. Bagi yang belum ya, tadi sudah saya sampaikan di channel Tanda Kejadian ya. Ada membagikan ilmu agama sesuai dengan dalil yang jelas. Ya, ini kembali membuat masyarakat Indonesia ini heboh, teman-teman. Ya, khususnya umat Islam. Ya, pasalnya teman-teman ya, beredar sebuah video yang dimana katanya ya Gus Miftah ini punya kunci Ka'bah. Ya, jadi teman-teman ya, ada sebuah informasi yang diberikan kepada saya bahwa Gus Miftah ini pernah nunjukin tuh ya kiswah makam Nabi ya dan kunci Ka'bah ya ke Pak Ganjar dan Deddy Corbuzier. Ya, lalu dicium sama mereka. Ya Allah. Ya, jika berita ini benar, maka ini jelas adalah sebuah kedustaan ya teman-teman. Ya, masa orang Indonesia dikasih kunci Ka'bah? Ada saja ya.
Nah teman-teman ya, melanjuti penasaran saya terhadap informasi tersebut ya, akhirnya saya ini coba mencari-cari videonya. Ya, apa benar sih ya Pak Miftah itu punya kunci Ka'bah? Ya ternyata memang benar teman-teman ya, ada video yang memperlihatkan ya di pondok pesantrennya Gus Miftah itu, yaitu mencium-cium kunci Ka'bah. Ya, dan itu terlihat juga ada Pak Ganjar dan Deddy Corbuzier ya, yang baru-baru ini juga jadi perbincangan oleh netizen ya, akibat nge-PA-PA-in ya anak kecil yang mengomentari makan gizi gratis. Yang satunya goblok-goblokin ya, dan yang satunya lagi nge-PA-PA-in anak kecil ya. Klop sudah nih. Baik teman-teman, mungkin coba kita lihat langsung saja videonya ya. Ya, dan berikut video detik-detik ya Pak Miftah ini punya kunci Ka'bah. Ada. Ibu kalau nyuwun jadi selawat. Sambil dibuka sambil sholawat katanya teman-teman ya, sambil dibuka petinya ini sambil sholawat. Salat al-Badr. Oke, ini teman-temannya dicium ya. Ini dia teman-teman ya, yang katanya kunci Ka'bah ya, kayak besi gitu. Coba kita lihat. Dicium teman-teman ya, dicium. Wah, ada karomahnya, ada barokahnya nih, dicium ya. Semoga saja nggak memiliki ya keyakinan seperti itu ya. Ini dia ya Pak Taim ya, Gus Miftah. Oke. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Seperti besi gitu ya. Katanya sih ini kunci Ka'bah. Nah, ini dia Pak Ganjar teman-teman ya. Pak Ganjar juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Wangi katanya ya, wangi katanya Pak Ganjar, wangi. Dengarin, kita ulang ya, coba. Wangi soalnya dikasih. Nggak kedengaran suaranya, tetapi dari ya ekspresi pergerakan mulutnya itu bisa kita percaya ya, tahu teman-teman ya, dia mengucapkan apa. Kelihatan kok. Wangi, wangi kata Pak Ganjar. Wangi lah, dikasih minyak nyonya. Terus selanjutnya Deddy Corbuzier juga disuruh cium. Smart people katanya. Tak kelihatan ya. Terus yang lainnya juga, tamu-tamu yang lainnya juga disuruh cium kunci Ka'bah. Gak percaya ya. Selain kunci Ka'bah katanya di sini juga ada kiswah ya, kiswah makam Rasulullah SAW ya, mungkin bisa kita lihat ya, kita percepat sedikit. Nah, ini dia teman-teman ya, kiswahnya. Dicium juga oleh Pak Miftah ya. Kalau kiswah begini banyak juga ya di toko online ya. Ada begitu banyak. Coba silakan kalian ya searching teman-teman ya. Ketik kiswah makam Rasulullah atau kiswah Ka'bah, banyak tuh ya. Ya, ini katanya sih di pondok pesantrennya Gus Miftah ya. Kali-kali kalau masih ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yuk, saat ini cuma saya masukin semuanya, monggo Pak Ganjar. Boleh gitu ya. Langsung dikit terima kasih. Monggo sedaya pikirkan sahabatipun Kanjeng Nabi. Amin. Baik teman-teman ya, itu tadi videonya ya. Saya berani menyatakan ya, 100% ini adalah kedustaan ya. Kalau ada orang Indonesia yang mengaku memegang kunci Ka'bah, bohong berarti ya, karena ya? pemegang kunci Ka'bah itu ya di zaman dahulu ya, zamannya Rasulullah itu sudah ditentukan siapa orangnya. Yang menentukan itu adalah Rasulullah SAW ya, jadi secara turun temurun ya, terus dari keturunan tersebutlah yang memegang kunci Ka'bah ya, tidak boleh digantikan oleh keturunan lain selain daripada keturunan itu yang ya telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, keturunan siapakah itu ya, apa nama keturunannya ya, kita simak penjelasan dari Syekh Muhammad Fuli teman-teman, berikut videonya. Kemudian Nabi Muhammad menerima kunci Ka'bah dari Abi Talha dan memberikan kunci Ka'bah lagi ke Abi Talha, ke keturunan Abdul Dar teman-teman. Jadi ini penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Fuli teman-teman ya. Ini channel beliau ini cukup bagus juga ya, begitu banyak memberikan kita edukasi ya. Ya, Nabi Muhammad bersabda, "Khuduha khalidatan talidatan la yanza'ha minkum illa zalim." Beliau bersabda, ambillah kunci ini wahai Abi Talha, ini akan berada di tanganmu dan tangan keluargamu selamanya. Tidak ada yang mengambilnya dari kamu kecuali orang zalim. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang memaksa Abi Talha atau keturunannya untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepada orang lain, maka dia itu orang zalim. Nabi Muhammad sallallahu.
Wasallam selamanya sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai hari ini sudah jelas teman-teman ya, selamanya sampai hari kiamat. Kunci Ka'bah atau posisi as-sidanah itu, ganti kiswa, memperhatikan Ka'bah, kasih bau yang wangi ke Ka'bah, itu semuanya tugas keturunan Abi Talha. Masya Allah. Yang salah satu cucunya, cucu jauh yaitu Saleh bin Zaid al-Abidin al-Syaibi yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Selain beliau memegang kunci Ka'bah, beliau juga merupakan seorang profesor dan ulama yang sangat besar. Tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut, karena Rasulullah menyampaikan yang mengambil itu sudah jelas teman-teman ya. Kunci Ka'bah dari keluarga tersebut adalah orang zalim. Jadi Raja Salman sendiri tidak berani mengambil kunci Ka'bah, padahal Raja Salman yang nggak usah bahas. Pokoknya tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Sampai hari ini teman-teman, kalau ada tamu negara, kalau ada orang penting yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, Raja tidak berani membuka pintu Ka'bah, tidak berani lihat keamanan, tidak. Masya Allah. Sampai hari ini tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah. Bahkan Raja Salman sekalipun itu nggak punya hak. Tapi aneh, di Indonesia ada Miftah Maulana Habibur Rahman bawa kunci Ka'bah. Lalu dari mana itu? Ya, yang paling aneh lagi, orang sekelas Deddy Corbuzier, ya sorry ya Deddy ya, termasuk Bapak Ganjar, kok percaya, malah terkagum-kagum, kok wangi? Ya wangi Pak, apa susahnya kasih minyak wangi Pak? Minyak wangi nyonyong itu murah itu Pak. Astagfirullah ya. Jelas kalau saya pribadi mohon maaf tidak percaya 100% bahwa itu adalah kunci Ka'bah yang asli. Yang dipamerkan oleh Pak Miftah itu nyata-nyata hanya replika saja itu, alias palsu ya. Yang percaya Anda keterlaluan Anda itu. Kok nggak ngerti sih bahwa tidak semudah itu ya memiliki kunci Ka'bah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aneh gitu loh saya. Kok ada orang-orang sekelas Deddy Corbuzier percaya. Tapi ya maklum ya, Deddy Corbuzier itu kan muridnya Gus Miftah. Mungkin ya merasa berudang budi lah ya. Berudang budi atau katakanlah ya harus takdim ya. Mungkin hatinya ragu tuh sebenarnya Deddy Corbuzier. Ragu kalau memang itu adalah kiswah Nabi Muhammad dan kunci Ka'bah yang asli yang dibawa oleh Miftah. Berhubung Miftah itu dianggap gurunya, akhirnya percaya saja, padahal itu jelas saudaraku salah ya. Berikut ini ada sebuah komentar yang luar biasa bagus ya dari Buya Yahya. Coba kita simak apa pendapatnya Buya Yahya terkait dengan ada orang yang suka membesar-besarkan, membuat cerita-cerita halu gitu, ngaku-ngaku membawa-bawa nama Nabi Muhammad atas nama ibadah. Bagaimana tuh? Ada orang-orang seperti itu. Tidak semua hal yang disampaikan oleh Buya Yahya saya setuju. Termasuk dia waktu melarang-larang tes DNA untuk menggunakan DNA mengetahui nasab Nabi, nggak boleh. Ya maklum lah Buya Yahya sebenarnya juga muridnya Khabib ya. Tapi soal ini saya setuju dengan Buya Yahya ya. Jadi tidak semua hal saya tidak setuju dari Buya Yahya. Untuk hal ini saya setuju. Kita simak ya pendapatnya Buya Yahya. Kita simak saudaraku biar paham yang kangen dengan Buya Yahya nih. Dengarkan yang rindu dengan Buya Yahya ya. Atas nama ibadah ya agama, ini lebih besar lagi dosanya teman-teman. Ada sombong, pengen dianggap wah hebat. Ya. Bisa cuma hajar asfalt. Ini adalah suara Buya Yahya yang menjelaskan tentang adanya orang-orang sombong supaya dianggap hebat, bisa cium hajar aswad, bisa memiliki kunci Ka'bah, kiswah Nabi Muhammad itu cerita-cerita halu yang dibuat-buat ya. Hebat ya, wah di sana ada kunci ini, wah dia punya kunci ini, dia punya kain kiswah ini misalkan ya, pengen dianggap. Kalau seorang hanya berbohong saja, kamu beli apa? Dia beli kerupuk, ternyata dia bilang beli sate, kan bohong. Iya. Dosa. Nggak ada hubungannya dengan sanjungan, sate sama kerupuk sama-sama. Betul. Tapi kalau sudah pernah umroh, bohong. Karena kalau umroh, wah, kan begitu. Ada ibadah yang mengangkat dirinya. Betul. Termasuk nyium hajar aswad. Sebab ada orang yang nyium hajar aswad, kan berita katanya, yang bisa nyium hajar aswad istimewa begini-gini.
Jangan paksain nyium Hajar Aswad. Kan 4 orang dibayar 250 riyal. Biar nyium Hajar Aswad untuk cerita di kampung. Alhamdulillah saya nyium Hajar Aswad. Dan saya tidak bohong. Saya ikut petunjuk Buya agar tidak bohong. Tapi kamu ngikut orang. Iya. Biasa saja kalau dimudahkan cium, kalau tidak sudah. Ya, termasuk juga teman-teman, ini biasa saja kalau kita tidak memiliki kunci Ka'bah, kalau kita tidak memiliki kain kiswah, ya biasa saja. Ya nggak usah sampai kita ini beli di toko online kemudian kita mengatakan, berkata atau seakan-akan kita memperlihatkan kepada jamaah bahwa ini ada, saya memiliki ini loh, saya memiliki ini loh. Ya biasa saja, ya. Jangan dipaksain. Ada kesombongan dengan ibadah itu gayanya iblis. Ada kesombongan dengan ibadah itu gayanya iblis. Ya banyak sekali ya kalau oknum-oknum penceramah agama itu sombong, merasa paling tahu ilmunya, paling oke, paling banyak. Lalu membuat cerita-cerita khurafat, itu iblis ya. Sebenarnya kerasukan lah. Kalau dia bukan iblis ya kerasukan iblis lah ya. Iblis teman-teman ya. Subhanallah. Alhamdulillah aku bisa Hajar Aswad dimudahkan oleh Allah. Padahal Alhamdulillah saya memiliki kain kiswah. Alhamdulillah saya memiliki kunci Ka'bah. Ternyata kalau kita lihat di toko online itu banyak dijual ya, diobral teman-teman ya. Aku tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikirim cuma Hajar Aswad. Bohong kadang-kadang. Iya. Tiba-tiba dan saya sampai bermenit-menit. Ya, kadang memang manusia itu suka melebih-lebihkan ya. Ada sebagian manusia yang seperti itu teman-teman. Hidup apa adanya weh ya. Gak usah sampai terlalu sedemikian rupa kita poles ya hanya untuk mendapatkan sanjungan manusia ya. Nauzubillah. Ada yang ngomong berjam-jam di Raudhah pun demikian. Ini biasa sering bualan bohong ini. Saya di Raudhah bimbing oleh Rasulullah. Wah serem banget. Tiba-tiba saya berjalan duduk, nggak ada yang mengganggu. Saya bermenit. Khawatir masuk wilayah bohong dengan ibadah. Hati-hati banyak. Ya itulah tadi sedikit video ya teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Buya Yahya ini memberikan kepada kita ini tambahan ilmu ya, bahwa kalau kita ingin menjadi orang ya, seseorang ya biasa-biasa saja lah, apa adanya ya, kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ya berkata A B C D ya, apalagi mengatasnamakan di situ ada sangkut pautnya tentang agama. Wah ini luar biasa teman-teman ya, nggak main-main balasannya ya. Yakinlah 100% itu bukanlah kunci Ka'bah yang asli ya. Kalau saya duga itu mungkin ya hanya sekedar replika. Cuman yang saya sayangkan kalau memang itu benar replika, seharusnya ya Pak Miftah ini itu memberitahukan bahwa ini hanya sekedar replika. Ya. Nah, ini sudah kami tidak mendapatkan ya kejelasan itu soal replikanya, ditambah lagi ya, cara memperlakukan kunci Ka'bah itu ya begitu berlebihan kalau kami lihat ya, sampai dicium-cium ya, diangkat di atas kepala. Ya, jadi ya, umat ini akan mengira bahwa itu memang benar-benar kunci Ka'bah yang asli. Ya, umat ini akan mengira kain kiswah ya, maka Rasulullah itu adalah yang dipegang oleh Pak Miftah itu adalah kain yang asli ya. Dan ini adalah hal-hal ya, sama saja kita ini membodohi umat teman-teman ya. Sudahlah, kasihan rakyat kita, kasihan umat kita di negeri ini ya. Sudah terlalu lama mereka ini ya dibodoh-bodoh oleh oknum-oknum ya habaib, oknum-oknum gus, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ulama ya, oknum-oknum ustaz ya. Mereka ini ya tujuan utamanya adalah ya mencari pamor ya, cuan dunia ya, dan pujian ya. Gimana menurut kalian tentang video kali ini ya? Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya terima kasih saudaraku atas videonya. Jadi jelas ya, bagaimana menurut Anda tentang klaim sepihak dari Miftah Maulana Habibur Rahman? Ya terima kasih Mang Ucup sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siarkan terus kebenaran, tidak dusta. Terima kasih abangku Mang Ucup. Saya selalu menyampaikan informasi dengan adanya sumber. Jadi ini Gus Miftah mengaku punya kunci Ka'bah, punya kiswah Nabi Muhammad. Kalian jangan mudah percaya. Itu saya duga kuat adalah palsu. Aspal, asli tapi palsu. Kalau Anda mau, tadi sudah diinformasikan, mudah sekali mendapatkan di toko online kiswah Nabi Muhammad, katanya sih. Tapi saya yakin itu palsu. Bahkan ada yang dijual kecil-kecil. Lalu si Miftah ini mengaku punya kunci Ka'bah, punya kiswah Nabi Muhammad. Saya yakin saudaraku itu palsu, bukan asli. Kenapa? Tadi sudah jelas. Ya, yang bisa memiliki atau berhak memegang saja kunci Ka'bah itu orang-orang tertentu. Bahkan Raja Salman saja nggak berani karena merasa nggak berhak. Lah ini
ya, yang namanya Miftah Maulana Habibur Rahman ngaku-ngaku, dan itu aneh. Orang sekelas Deddy Corbuzier, Pak Ganjar percaya, ya, dan sejumlah tokoh publik percaya. Aneh sekali, saya terus terang merasa heran saya sama orang-orang yang gampangnya dibodoh-bodohin oleh oknum yang mengaku penceramah agama, yang merasa paling pinter disebut Gus, ya. Itulah, ya. Jadi terima kasih Mang Ucup, saya setuju. Itu kiswah palsu beredar di Indonesia. Dan aneh, banyak orang percaya gitu loh. Beli gitu. Heran saya. Disimpan, dijadikan berhala di rumahnya. Ya, hati-hati saudaraku. Itu adalah penyelewengan akidah, itu harus kita lawan. Ya, terima kasih ya saudaraku yang sudah menonton video ini. Mohon maaf, saya harus akhiri, tidak bisa lebih lama lagi. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Saya juga tidak ingin menyudutkan Gus Miftah. Saya tidak ingin mengorek-ngorek, tidak mengulik-ngulik. Tetapi video itu kemudian viral, beredar. Ketemulah saya, ada di depan saya gitu, bahwa Gus Miftah mengaku punya kiswah Nabi Muhammad, punya kunci Ka'bah. Ini jelas untuk supaya orang lain merasa, wah, Gus Miftah hebat, supaya orang lain mengagung-agungkan, ya kan? Itu seperti itu, saya kira ingin mengembalikan citranya lah. Gus Miftah kan sekarang lagi, ya, banyak orang mengkritiki dia terkait dengan adanya penjual situ. Nah, sekarang buat blunder yang sama, dikritik karena jualan kiswah palsu, dalam tanda petik ya. Jualan dalam arti dipamer-pamerkan. Kemudian merasa punya kunci Ka'bah. Walah, jelas itu tidak benar ya. Oke. Terima kasih ya saudaraku. Saya kira itu ya. Nyetak di bordir Cidodol Kebayoran Lama Gus. Oh, di sana pusatnya ya. Di sana banyak yang niru kali ya. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau salah-salah. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan bisa ada manfaat dan menghibur kalian semuanya. Tidak digunakan untuk merendahkan siapapun. Salam persaudaraan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!